Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami membuka hati kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami memerlukan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu itulah yang akan terus mengubah kami, menyadarkan kami, bahkan membentuk kami, supaya kami bisa menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki, menjadi manusia yang sejati, yang serupa dengan Kristus, dan mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Engkau kehendaki ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
menjalani hidup di dunia ini, semua orang pasti berusaha untuk menata kehidupan mereka dengan satu fokus, yaitu demi mencapai masa depan kehidupan mereka dengan baik. Tentu masa depan kehidupan yang saya maksudkan di sini adalah masa depan kehidupan secara duniawi. Karena pada umumnya, saudaraku, semua orang ingin memiliki pendidikan yang terbaik. Mereka ingin memiliki karir yang baik, ya, memiliki keuangan, kenyamanan hidup secara duniawi. Ini yang dikejar. Bahkan sampai kepada pangkat, jabatan, kedudukan. Dan ini semua yang akan membuat mereka menjadi orang-orang yang terpandang di mata orang lain. Nah, keadaan inilah yang selalu dikejar oleh manusia pada umumnya, termasuk di dalamnya sebagian orang percaya. Saya katakan sebagian orang percaya karena kalau harus jujur, ada begitu banyak orang percaya yang belum serius menata kehidupan mereka dengan hanya mengarahkan pandangan tertuju kepada kehidupan kekal. Belum banyak orang yang mau memperkarakan akan hal ini dengan serius. Kenapa demikian? Karena ada begitu banyak orang percaya yang masih berpikir kalau sudah berada di dalam Kristus, sudah percaya kepada Kristus, sudah tahu bahwa di dalam Kristus ada janji keselamatan hidup yang kekal, maka mereka berpikir itu sudah cukup. Saudaraku, dengan cara pandang hidup kekristenan yang seperti itu, maka mereka juga berpikir bahwa masuk surga itu otomatis. Yang penting sudah percaya kepada Kristus. Saudaraku, ingat, saya harus katakan, masuk surga itu tidak otomatis, tidak gratis. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, perhatikan dengan baik. Kalau firman Tuhan berkata tetapi carilah dahulu, maka kata dahulu yang dipergunakan itu hendak menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu harus ada prioritas hidup yang terutama. Jadi kalau firman Tuhan katakan carilah dahulu, maka kata dahulu itu menjadi satu petunjuk bagi kita bahwa prioritas hidup kita sebagai orang percaya yang terutama itu adalah mencari kerajaan Allah. Kalau dikatakan mencari kerajaan Allah, bukan berarti kerajaan Allah itu masih merupakan sesuatu yang tersembunyi dan belum nyata. Memang saat ini kita masih ada di dunia ini, tetapi kita tahu benar kerajaan Allah yang dijanjikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah nyata, bukan sesuatu yang masih tersembunyi. Kalau saudara berkata, jika demikian mengapa kita masih harus mencari kerajaan Allah? Saudara, perhatikan ini. Kalau firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah, itu artinya hal pertama yang harus kita sadari untuk menjadi orang-orang yang bisa diterima di dalam kerajaan Allah, berarti kita harus menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang menerima keselamatan di dalam Kristus. Dan tanggung jawab kita itu adalah harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu yang firman Tuhan katakan. Tentu sudah sering kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pertanyaannya, kalau kita mau memeriksa hidup kita mau memeriksa diri kita dengan jujur, apakah selama ini
kita sudah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu artinya di sepanjang hari hidup kita harus terus berjuang untuk menjaga kehidupan kita supaya tetap ditemukan, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya kita tetap ada dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dan firman Tuhan sendiri berkata, kita harus kudus karena Allah itu kudus. Ya, secara lengkap firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kita harus melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sebagai perintah Allah. Saya ulang, kita harus melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sebagai perintah Allah. Jadi kalau kita berjuang untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup, hal itu sama dengan kita sedang mendahulukan mencari kerajaan Allah, supaya pada akhirnya kehidupan kita itu dipandang layak ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah saat kita berada di kekekalan. Jadi saat ini saudaraku, kita harus merubah cara hidup kita. Bukan berarti kita tidak perlu lagi memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Kita harus tetap bertanggung jawab untuk kehidupan kita secara duniawi. Artinya kita harus tetap bekerja keras. Tetapi ingat, orang yang mengarahkan pandangannya tertuju kepada kerajaan Bapa di sorga, artinya mengutamakan itu, memprioritaskan kerajaan sorga, maka apapun yang kita kerjakan, kita bekerja keras, kita berusaha, semua yang kita kerjakan itu Allah Bapa di sorga melihat, ya, Allah Bapa di sorga tahu. Dan kita harus percaya bahwa ketika kita hidup benar di hadapan Bapa di sorga, maka seperti yang firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, yang artinya ketika kita berusaha, apapun yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, ketika kita hidup benar di hadapan Bapa di sorga, maka Bapa di sorga pasti akan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, karena kita memilih untuk mendahulukan hidup benar di hadapannya lebih daripada apapun. Artinya kita lebih mengutamakan Tuhan lebih daripada kehidupan dunia ini. Karena semua yang kita genggam, semua yang kita miliki, semua yang kita punyai selama kita masih hidup di dunia ini, percayalah semuanya itu akan hilang, lenyap. Tetapi kalau kita mendahulukan mencari kerajaan Allah, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, saudaraku, itu merupakan harta kekal yang tidak akan pernah hilang, yang akan kita genggam, yang akan kita bawa sampai kita berada di balik kematian, sampai kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Lalu kita berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang benar di hadapannya. Kita akan dipandang sebagai orang-orang yang serupa dengan Kristus. Kalau di dalam Matius pasal 6 tadi kita membaca ayat 33, maka sekarang kalau kita melihat ayat 21, firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau selama hidup di dunia ini, yang terutama bagi kita itu adalah mengumpulkan harta kekal, yaitu berjuang untuk hidup sebagai orang yang benar di hadapan Allah, maka sepanjang hari hidup kita juga akan terus menaruh hati kita di dalam kerajaan Allah. Karena kita tahu harta kita yang sesungguhnya itu adalah di rumah Bapa di sorga, bukan di dunia ini. Saudara ingat, firman Tuhan katakan begini, kalau kita melihat Pengkhotbah pasal 2 ayat 11, firman Tuhan katakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah,
lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara perhatikan itu. Bahkan kalau kita membaca Pengkhotbah 12 ayat 13 ayat 14, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Perhatikan ayat 14 dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi mari rubah cara hidup kita hari ini. Kita harus menata hidup ini hanya untuk satu tujuan, kehidupan kekal, bukan lagi kehidupan di dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi sekarang kita harus mengerti, hidup hari ini kita harus menata kehidupan untuk kehidupan kekal, bukan untuk kehidupan dunia yang sementara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Saat ini kami mau mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada kehidupan yang kekal. Lalu selama kami hidup, kami mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyadarkan kami, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.